inna khairal amal ma yaqbalullah ta'ala minka. Nah, pertama, sesungguhnya sebaik-baik amal itu adalah amal yang Allah terima darimu. Itu walaupun melakukan sholat kalau tidak terima oleh Allah, nah, percuma. Tadi kan Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan amal paling baik adalah sholat 5 waktu. Imam Ali jawabannya berbeda. Amal yang paling baik itu adalah amal yang diterima oleh Allah SWT. Al-Musannif rahimahullah ta'ala wal maqalatul arba'un, makalah yang ke-40. An Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma hina suila, dari Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau ditanya, ma khairul ayyami, apa sebaik-baiknya hari. Suatu hari Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau adalah sepupu dari Rasulullah, anak pamannya Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat muda ini, ahli Quran, hafal Quran dan alim dalam mentafsirkan Quran. Karena beliau pernah didoakan oleh Rasulullah. Ketika kecil beliau dibawa oleh ibunya menemui Rasulullah, kemudian dimintakan doa. Ibunya memohon kepada Rasulullah supaya ini anak didoakan. Didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu doanya Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas ini. Ya Allah, pahamkan ini anak dalam masalah agama dan ajari dia cara mentakwil Quran. Doa Rasulullah tidak akan ditolak oleh Allah SWT, mustajab, makbul. Sehingga ketika dewasa beliau alim dalam masalah agama, masalah fikih, dan juga alim dalam masalah tafsir pun. Tidak ada satu kalimat dalam Quran kecuali beliau tahu tafsirannya. Bahkan melebihi pengetahuan sahabat-sahabat seniornya. Ini karena berkat doa Rasulullah. Sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, suatu hari beliau ditanya oleh seseorang, ma khairul ayyam, apa sebaik-baik hari? Hari yang paling baik itu apa? Wa ma khairus syuhur, dan apa bulan yang paling baik? Sebaik-baik bulan. Wa ma khairul a'mal, dan apa amal yang paling baik? 3 pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau. Pertama, apa hari yang paling baik? Kemudian bulan apa yang paling baik? Kemudian yang ketiga, amal apa yang paling baik? Jadi penanya ini dia menanya dengan himmah yang besar ini. Menanya yang paling baik semua yang ditanyakan ini. Apa jawaban beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas? Faqala ayam Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau berkata, khairul ayyami yaumal jum'ati. Sebaik-baik hari ya itu adalah hari Jumat, itu sebaik-baik hari, karena di hari Jumat itu adalah li'annahu sayyidul ayyam, karena hari Jumat adalah hari penghulunya hari yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, penghulu hari Jumat. Kalau umat Yahudi, hari yang terbaik itu hari Sabtu bagi mereka. Jadi hari keramatnya orang Yahudi itu hari Sabtu, itu hari keramat. Kalau orang Nasrani hari Minggu, hari atau kita sebut dengan hari Ahad, itu hari istimewa bagi orang-orang Nasrani. Kalau kita umat Islam ini, umat Nabi Muhammad, hari yang terbaik adalah hari Jumat ini, hari Jumat. Di hari ini Nabi Allah Adam diciptakan. Nabi Allah Adam diciptakan di hari Jumat. Wa khairu syuhur syahru Ramadan. Dan sebaik-baik bulan, kata beliau, bulan yang paling baik itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Alasannya di situ dita'liq oleh Imam Nawawi Al-Bantani, li'annahu unzila fihil Quran.
Karena pertama di bulan Ramadan diturunkan Quran. Wa fi Lailatul Qadar, di bulan Ramadan ada satu malam istimewa yang khusus untuk umat Nabi Muhammad, yaitu namanya malam Lailatul Qadar. Wa fihi shiyamul wajib, di bulan Ramadan ada puasa wajib, diwajibkan puasa yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya, hanya untuk umat Nabi Muhammad. Bulan Ramadan puasa sebulan penuh. Dan juga wali anna thawaban nafl fi ka thawabil farad, karena pahala sunnah di bulan Ramadan seperti pahala fardu. Pahala fardu di bulan Ramadan dilipatkan menjadi 70 kali lipat. Itu istimewanya bulan Ramadan. Qala Syekh Abu Bakar Al-Warraq, Syekh Abu Bakar Al-Warraq itu berkata tentang bulan Ramadan, Syahrul Rajab syahrul zara' wa syahrul Sya'ban syahrul saqi zara' wa syahrul Ramadan syahrul hasadi dalikaz zara'. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Rajab, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab, tidak terasa Ini sudah tanggal 16 Jumadil Akhir kalau tidak salah. Sebagian kalender tanggal 15, 16 Jumadil Akhir. Setengah bulan lagi Rajab sudah. Rajaban sudah, tidak terasa. Jadi bulan Rajab yang akan kita masuki itu bulan menanam itu. Makanya dianjurkan kita bulan Rajab itu memperbanyak istighfar. Kita tanam istighfar, tobat kita. Nah, maka dalam sebuah riwayat juga disebutkan Syahrul Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa syahrul Sya'ban syahri kata Rasulullah. Bulan Sya'ban bulanku. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, di bulan Allah ini kita bertobat, kita banyak istighfar. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu bulan menanam namanya. Wa syahrul Sya'ban syahrul saqi zara'. Di bulan Sya'ban adalah bulan menyirami. Orang menanam kan pasti nyirami. Kalau nanam aja dibiarkan dari bubuk dari sirami ya mati. Nah, di bulan Rajab kita nanam, di bulan Sya'ban kita sirami itu. Sirami tanamannya. Di bulan Rajab kita perbanyak istighfar, banyak ibadah. Di bulan Ramadan kita di bulan Sya'ban kita tambah banyak ibadahnya, tambah banyak sholawatnya. Sholawatnya diperbanyak, istighfarnya juga tetap dibaca. Nah, kemudian ditambah memperbanyak sholawat. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadi dalikal zar'i. Di bulan Ramadan bulan memanen tanaman tadi. Kalau sudah ditanam, disirami, otomatis akan buah hasil otomatis. Nah, tinggal kita panen. Nah, di bulan Ramadan itu bulan panen. Ini kata Syekh Abu Bakar Al-Warraq. Makanya Sayyiduna Abdullah bin Abbas mengatakan bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Karena keistimewaan dan keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan tadi. Wa khairul a'mal as-salatul khamsu liwaqtiha. Dan sebaik-baiknya amal adalah sholat 5 waktu pada waktunya. Usahakan untuk sholat 5 waktu, menjaga dan pada waktunya. Jangan diundur-undur. Nah, jangan diundur-undur tanpa uzur. Hendaklah dilakukan tepat pada waktunya dan diusahakan untuk berjamaah ke musola atau masjid yang terdekat bagi kaum pria. Bagi kaum wanita tidak bisa berjamaah ya di rumah. Di rumah yang penting sholat tepat waktunya. Usahakan untuk menjaga waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, usahakan tinggalkan aktivitas duniawinya, menghadap Allah sejenak, sholat. Itu kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Amal yang terbaik adalah sholat 5 waktu tepat waktu. Fa'innaha abwabul a'mal. Nah, di situ Syekh Imam Nawawi mengomentari kenapa kok beliau Sayyiduna Abdullah bin Abbas mengatakan amal yang terbaik adalah sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu adalah pintu amal. Pintu amal ini. Kalau sudah pintunya kita bisa buka, maka yang lain akan terbuka.
Jadi pintunya amal itu sholat. Jadi harus kita perbagus sholat itu. Kuncinya itu. Faidza futihatis salat futihat sairul amal. Apabila sholat sudah terbuka, maka segala amal akan terbuka. Kalau sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, beres sholatnya, maka segala amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penentu ini. Sholat ini penentu. Maka hendaklah kita berusaha untuk menjaga sholat kita, memperbaiki sholat kita. Jadi akan percuma ibadah kita yang lain, sedekah kita, puasa kita, silaturahmi kita, itu akan jadi sia-sia kalau sholatnya tidak benar. Kalau sholatnya tidak beres, jadi rugi. Perbaiki sholatnya. Wa idza suddat suddat. Jadi apabila pintunya sholat tertutup, maka segala amal lain juga tertutup. Sholatnya tidak diterima oleh Allah, maka amal lain pun juga tidak akan diterima oleh Allah SWT. Karena yang pertama kali dilihat oleh Allah SWT itu adalah sholatnya. Kalau sudah sholatnya bagus, baru amal yang lain dilihat. Tapi kalau sholatnya sudah tidak bagus, maka yang lain pun akan diabaikan oleh Allah SWT, tidak akan dilihat. Maka jagalah sholat dengan baik dan jangan cepat-cepat kalau sholat. Jangan cepat-cepat asal sholat aja, yang penting gugur kewajiban, jangan. Pelan-pelan sholat itu. Sholat hanya berapa menit kok cepat-cepat lagi. Sholat. Bahkan dalam hadis itu disebutkan orang yang sholat tidak memperhatikan tumaknina, terutama ketika ruku, ketika sujudnya. Jadi sholatnya itu akan diambil pahala sholatnya itu diambil seperti kain gitu oleh malaikat, dilipat-lipat, langsung dilemparkan kepada orang ini, ambil sholat kamu. Sholat bukan sholat itu, dilemparkan lagi oleh malaikat. Mungkin kalau diwujudkan, mungkin banyak orang yang kena timpuk sholatnya, karena sholatnya tidak benar. Sholatnya asal sholat, Bahkan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, beliau itu memberikan syarat minimal itu ketika ruku sujud itu minimal tasbih 3 kali pelan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu minimal. Kalau kurang dari 3 kali tidak sah, kata beliau. Syekh Ahmad Tijani, tidak sah sholatnya, karena beliau bukan ngomong sembarang, ada hadisnya. Ada hadisnya, barang siapa yang melakukan sholat kurang dari 3 kali, maka sholatnya tidak sah, itu kata Syekh Ahmad Tijani. Walaupun ada sebagian ulama mazhab minimal 1 kali tasbih, 1 kali tasbih itu juga pendapat Imam Syafi'i, 1 kali tasbih pelan itu. Tapi lebih baik kita berhati-hati. Lebih baik berhati-hati dalam masalah ibadah ini, kita berhati-hati. Sholat cepat-cepat pun mau apa? Jadi bahkan beliau mengatakan ketika kita ingin sholat itu, hendaklah kita seperti orang yang mau tidur. Kalau orang yang sudah ngantuk, mau tidur, kira-kira apa yang dia ingat? Yang ada dalam pikirnya cuma tidur, yang penting saya tidur sudah. Jadi apapun yang ada, suara apapun juga tidak hirau, karena sudah ngantuk ini. Ya udah tidur. Dan tidak ada dia keinginan untuk tidurnya sekian jam ataupun bangun pada jam sekian. Tidak kepikiran, penting bangunnya sudah. Kalau sudah orang ngantuk seperti itu sudah. Begitu juga ketika orang yang sholat, kata beliau, tidaklah seperti itu. Seperti orang yang sudah ngantuk mau tidur. Jadi ketika sholat itu sudah. Jangan di batas waktu, saya sholat nih 5 menit harus selesai nih. Kalau usah, saat selesainya sudah pelan-pelan, fokus sudah, tinggalkan semuanya sudah. Tinggalkan semuanya, kita menghadap Allah SWT. Kalau sudah selesai baru kembali pada kerjaannya. Itu kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi kan sholat itu sudah fokus kita. Kalau sholat kita beres, semua urusan kita insya Allah dibereskan oleh Allah. Jadi jangan salah kalau banyak urusan kita tidak dibereskan oleh Allah, karena memang kita sholatnya tidak benar. Sholatnya tidak benar sehingga hidup kita pun semeraut. Ada inilah sebagainya, banyak masalah, banyak ini dan sebagainya. Karena memang kita tidak menjaga sholat. Kuncinya itu adalah sholat.
Kemudian beliau melanjutkan famata Ibnu Abbas. Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wafat. Setelah beliau mengatakan itu wafat beliau radhiyallahu anhu. Bidalika pada hari itu juga. Pada hari itu dan hari itu adalah hari Jumat. Beliau mengucapkan kalimat tersebut pada hari Jumat dan pada hari itu juga beliau wafat setelah mengucapkan kalimat tersebut. Famadha ala dzalika thalatha ayyam fabalagha Aliyan radhiyallahu anhu. Kemudian lewat setelah ucapan beliau setelah wafatnya 3 hari dan sampai ucapan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sampai ucapannya itu kepada Sayyidina Ali wa karamallahu wajhah. Anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu suila an dzalika, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya tentang 3 perkara tadi, dan jawabannya seperti yang sudah disampaikan tadi. Pak Ajaba bikada, kemudian Imam Ali menjawab dengan jawaban yang lain. Tidak seperti jawaban Ibn Abbas. Faqala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha min al-masyriq ila al-maghrib la ajabu bimisli ma ajabi Ibnu Abbas." Seandainya seluruh ulama, para hukama, para ahli fikih, fuqaha dari masyriq sampai ke maghrib ditanya seperti pertanyaan Sayyidina Abdullah bin Abbas, niscaya jawabannya mereka sama seperti jawabannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, sama semua, kata Imam Ali. Illa anni aqul, hanya saja aku memiliki jawaban yang berbeda, kata Imam Ali. Punya jawaban lain beliau. Inni aqul, hanya saja aku mengatakan inna khairal amal ma yaqbalullah ta'ala minka. Nah, pertama, sesungguhnya sebaik-baik amal itu adalah amal yang Allah terima darimu. Itu walaupun melakukan sholat kalau tidak terima oleh Allah, percuma. Tadi kan Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan amal paling baik adalah sholat 5 waktu. Imam Ali jawabannya berbeda. Amal yang paling baik itu adalah amal yang diterima oleh Allah SWT. Walaupun sholat, tapi kalau tidak diterima ya percuma. Tidak menjadi amal yang terbaik, bahkan bisa menjadi terburuk. Nah, makanya kita berusaha supaya sholat kita itu jangan hanya sekedar sholat, tetapi supaya diterima sholatnya oleh Allah. Karena amal yang terbaik itu adalah amal yang diterima. Nah, sedekah yang terbaik, sedekah yang terima. Walaupun sedikit, kalau diterima itu jauh lebih baik daripada banyak, tapi kalau tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi amal yang terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah SWT. Baik itu sedikit ataupun banyak, intinya diterima. Wa khairu syuhur ma tatubu fihi ilallah taubatan nasuha. Dan sebaik-baik bulan adalah bulan yang engkau bertobat kepada Allah di dalamnya. Walaupun bulan Ramadan, kalau kamu maksiat, ya tidak jadi bulan baik bagi kamu. Bahkan bulan celaka bagi Ramadan, tapi tetap masih joget-joget, maksiat, dia tidak jadi bulan baik bagi dia itu. Jadi bulan neraka justru dia akan tambah berlipat-lipat ganjaran dosanya. Sebagaimana bulan Ramadan itu amal ibadah dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Jadi kalau dosa di selain bulan Ramadan itu umpamanya dinilai 1, ya di bulan Ramadan 70. Joget di selain Ramadan 1 kali, nah, tapi kalau joget di bulan Ramadan ya 70 kali dosanya itu. Nah, berbohong di luar bulan Ramadan sekali, tapi kalau di bulan Ramadan berbohongnya 70 kali dosanya. Jadi dilipat gandakan juga. Makanya beliau Imam Ali mengatakan sebaik-baik bulan adalah bulan yang kamu bertobat, tobat nasuha di dalamnya. Apapun bulannya, bulan Rabiul Awal, bulan Jumadil Awal, bulan Rajab, kalau kamu bertobat di dalam itu adalah menjadi bulan yang terbaik bagimu. Itu kata Imam Ali karamallahu wajah, bulan yang terbaik. Nah, tobat nasuha. Kemudian wa khairul ayyam ma takhruju bihi minad dunya ilallah. Singkatnya langsung ya, itu ada masalah tobat itu. Sebaik-baik hari adalah hari yang engkau keluar di dalamnya dari dunia menuju kepada Allah mu'minan billah, dalam keadaan beriman kepada Allah. Sebaik-baik hari adalah hari yang engkau mati dalam keadaan iman kepada Allah. Itu sebaik hari apapun.
hari Rabu, hari Ahad, hari Sabtu, kalau kamu di hari itu mati dalam keadaan beriman kepada Allah, itulah menjadi hari yang terbaik bagimu. Meskipun hari Jumat kalau kamu mati dalam keadaan maksiat, tidak menjadi hari yang terbaik. Nah, jadi hari yang terbaik bagimu adalah ketika engkau keluar dari dunia ataupun mati dalam keadaan iman. Itulah hari yang terbaik menurut Imam Ali karamallahu wajhah. Jadi mudah-mudahan kita bisa menggunakan hari-hari kita untuk senantiasa berbuat baik kepada Allah, mengisi hari-hari kita untuk berbuat baik kepada Allah berbuat baik dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita gunakan sisa-sisa umur kita ini untuk senantiasa berbuat baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak zikir dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat usahakan selalu dirutinkan, diperbanyak, karena ini amal yang paling bermanfaat di akhir zaman, paling mujarab dan pasti diterima oleh Allah menurut kesepakatan para ulama, bahwasanya amal yang lain bisa ditolak, bisa diterima, tetapi kalau sholawat itu sudah pasti diterima. Pasti diterima meskipun kita baca dalam keadaan tidak khusyuk, hati kemana-mana, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara keistimewaan salawat. Karena itu berusaha kita untuk merutinkan baca salawat sebanyak mungkin, tidak ada batas.